Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Uh, saya akan sedikit cerita tentang Gunung Pematon, ya. Mumpung saat ini saya ada di Gunung Pematon dan saya merasakan sendiri bagi khususnya diri saya. Ini juga termasuk peringatan yang saya berikan oleh kalian para perilaku spiritual yang ada di Kalimantan. Jadi Gunung Pematon itu adalah tempat atau istana bagi para raja yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya dari negara Dipa ke bawah, para keluarga raja. Terus kemudian ada beberapa juga dari Majapahit, khususnya turunan dari Pangeran Suryanata. Nah, itu tempatnya ada di puncak gunung, di puncak sana. Jadi yang diperbolehkan untuk bisa naik sampai ke puncak adalah para turunan raja, atau bisa dikatakan sebagai pangeran-pangeran yang memiliki darah raja-raja yang menguasai tempat ini dari negara Dipa maupun dari Majapahit. Kalau untuk dari bawahan, yang artinya bukan dari keluarga raja atau keluarga inti raja, itu batasnya cuma sampai di sini aja. Batasnya sampai sini. Seharusnya batasnya sampai itu, pohon kecil itu. Mungkin sekitar, kalau dari puncak, sekitar lebih kurang 500 meter dari puncak. Lebih kurangnya 500 meter dari puncak. Batas bagi di luar lingkaran keluarga raja itu batasnya ada di sini. Kalaupun kalian memaksakan diri naik ke atas, turunnya kalian akan merasakan rasa lelah yang luar biasa, merasakan mungkin sakit dan lain sebagainya. Karena khusus yang bisa naik ke atas, yang diperbolehkan naik ke atas adalah para keluarga dari lingkaran istana raja, ya. Kalaupun kalian bisa naik ke atas, berarti memang undangan. Kalau memang undangan itu undangan untuk istilahnya itu sowan ke atas, dipersilahkan. Tapi kalau itu nggak ada undangan, jangan sekali-kali naik ke atas. Contohnya saya nggak bisa naik ke atas, ya karena memang batas saya cuma di sini. Jadi saya nggak bisa naik ke atas. Pengalaman yang saya rasakan mulai dari pohon kecil itu, ya pohon yang kecil itu, sampai ke atas ini saya merasakan energi saya terkuras luar biasa, merasa lelah yang luar biasa. Terus kemudian energi itu habis, tiba-tiba langsung habis. Padahal beberapa kali naik, sebelum naik di sini juga istirahat, tapi ketika naik ke atas ini langsung hilang, tenaganya langsung hilang. Ya mungkin nggak semua orang bisa merasakan seperti saya, atau nggak semua orang pelaku spiritual itu merasakan yang saya rasakan. Cuman ini adalah pengalaman saya yang saya ceritakan, pengalaman saya pribadi, saya yang saya alami saat ini. Jadi untuk kalian, selain para keluarga raja, selain para keluarga dalam istana, perjalanan kalian cukup sampai di sini saja. Jangan naik ke atas sampai ke puncak. Kecuali kalian dapat undangan langsung, kalian memang diperintahkan langsung untuk naik ke atas. Itu ya teman-teman ya. Hidra saya udah mulai pulih ya.
Dan jangan sesekali meremehkan sesuatu yang tidak kalian ketahui atau membanggakan diri sendiri. Kalau mentang-mentang kita punya kelebihan, kita punya kekuatan, terus kalian masa kayak gitu aja nggak bisa misalnya. Jangan, saya sarankan jangan ya. Kita sebagai pelaku spiritual, sehebat apapun kita, sebanyak apapun pengetahuan ilmu yang kita miliki, tetap adab yang paling utama. Kita hargai mereka yang ada di sini, kita hargai penguasa tempat ini ya. Kita hargai makhluk-makhluk yang ada di alam selain alam kita. Kita hargai mereka karena bagaimanapun mereka adalah saudara tua kita. Sebelum kita diciptakan, dia sudah ada duluan ya kan. Otomatis dia adalah saudara tua kita, atau lebih tepatnya bisa dibilang kakak kita. Secara adab kita harus menghormati yang lebih tua dari kita gitu. Oke. Kecuali kalau mereka itu ada yang istilahnya tuh merusak ya kan, merusak, mengganggu dan lain sebagainya. Nah, kita bisa membela diri. Cuman kalau misalkan dia tidak melakukan apapun, terus kita tiba-tiba langsung datang nyolot gitu aja ya, dimana sopan santun kita sebagai yang lebih muda gitu. Intinya kita harus saling menghormati, kita harus saling menjaga silaturahmi ya. Bagaimanapun mereka juga ciptaan Allah, kita juga ciptaan Allah ya. Kita harus saling menghormati, kita hormati tempat mereka, kita hargai tempat mereka, kita hormati privasi mereka, kita hargai juga privasi mereka begitu. Oke, ini saya turun sendiri ya. Jadi yang berdua tadi masih di atas, karena memang undangannya itu buat mereka berdua ya, untuk sampai ke atas. Jadi batas saya sebenarnya di tempat saya yang tadi. Saya disuruh turun. Saya sudah istilahnya tuh merasa, karena gini, yang mendapat undangan atau yang mendapat titah atau perintah untuk naik ke atas itu mereka ada ciri khusus yang diberikan. Jadi ketika masuk gerbang pun itu mereka ya mana-mana aja disuruh masuk. Cuman kalau sekelas di bawah, yang jelas kalau di bawah anggota keluarga raja yang tidak ada kepentingan, ya, yang tidak ada kepentingan itu nggak boleh naik sebenarnya. Aduh ya Allah, sebenarnya nggak boleh naik. Astagfirullah. Aduh ya Allah. Jalan turunnya itu masih jauh ya. Ini
saya turun dengan sisa-sisa tenaga yang saya miliki. Nah, Gunung Pematon itu bukan sebenarnya bukan gunung yang bisa dinaiki oleh sembarang orang. Apalagi peringatan buat yang suka aneh-aneh di gunung ya, di tempat keramat, minta sesuatu, minta sugih lah, minta istri lah, minta itulah, minta pangkat lah, minta kekayaan lah, itu jangan, sekali-kali jangan. Takutnya bukan malah mereka yang ngasih ya, tapi ini yang ada di bawah-bawah gunung sini yang ngasih. Nah, hati-hati, hati-hati buat kalian. Peringatan aja. Jadi intinya jangan macam-macam di gunung, apalagi gunung ini. Jangan melakukan yang aneh-aneh ya. Ini kalau di Jawa ya, kalau di Jawa ini seperti Gunung Lawu. Kalau di Jawa Gunung Pematon ini seperti Gunung Lawu. Itu ya, saya cuma menyampaikan aja ya, ini menyampaikan pesan dan memperingatkan buat yang suka aneh-aneh di gunung, jangan ya, akibatnya fatal nanti. Dari awal masuk gerbang tadi memang saya sudah dilarang untuk masuk sebenarnya ya. Lah, ini nggak tahu nih pohon apa nih, cuman lihat nih kelakuan siapa ini. Nah, ada dupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah dupa sama rokok ya. Nih buat apa gitu loh. Ya gini loh, gini ya, kalau niatnya itu memang buat istilahnya tuh oleh-oleh, buat buah tangan, nggak apa-apa. Nah, kalau niatnya buat oleh-oleh nggak apa-apa. Cuman kalau niatnya itu buat minta dengan sesaji kayak gitu, mending jangan. Yo, mereka loh aslinya, mereka kalau yang bener-bener tahu, mereka nggak bakalan mau juga tuh. Apalagi kalangan bangsawan, kalangan dari lingkungan anggota kerajaan dalam istana ya, terus dari pokoknya semua warga atau unsur dari kerajaan, baik itu para prajuritnya sampai ke atas, sampai para menteri, para senopati, menteri perang dan lain sebagainya, mereka nggak mau gitu loh.
Jadi ini saya disuruh turun ya. Ini saya disuruh turun. Jadi buat kalian yang melihat yang ada di belakang saya, dijagani di belakang, disuruh turun. Ya, tugas saya mengantar sudah selesai di atas sana tadi ya. Jadi karena memang tadi itu waktu di depan di gerbang, tuh gerbang yang mana nih? Nah, yang itu gerbang itu tadi saya udah disambut sih, sudah dilarang. Aduh, Allahu Akbar. Udah dilarang sama dua penjaga yang ada di gerbang. Dua penjaga yang ada di gerbang situ udah ngelarang, nggak boleh masuk katanya. Karena ini khusus buat anggota keluarga raja, buat anggota. Dalanin tinggi. Ya, katanya khusus buat anggota keluarga dari raja. Nah, saya itu kan posisinya di bawah, jadi saya nggak boleh masuk, nggak boleh naik. Cuman tadi di apa istilahnya tuh, dimintakan izin sama yang itu tadi, yang naik ke atas tadi, akhirnya diperbolehkan naik. Diperbolehkan naik. Cuman tadi sampai ke atas jarak 500 meter sebelum ke puncak itu batasnya sampai di situ saja untuk mengantar. Oke ya. Allahu Akbar. Ini pelajaran buat kalian yang pengen naik gunung ya, hati-hati lah. Persiapannya dibawa air minum, terus sepatu yang safety. Jalurnya ada 2 cabang. Tadi saya naik lewat sana, keluarnya lewat sini. Enggak ding, bener ini jalurnya, cuman saya lupa. Ini ya, ini pintu gerbangnya. Ini buat kalian lihat, ini gerbangnya itu nggak seperti ini sebenarnya ya. Sini banyak bendera-bendera di sini ditancap. Ini gerbang masuknya gede. Nah di sini. Oke ya. Ya sudah. Ya. Ya, saya tadi udah sampai di atas, saya antar sama di atas, jadi saya turun. Nggih. Ya, udah kewajiban dari saya. Ya. Ya, paham, saya paham. Nggih. Jadi, ya. Oke, saya keluar. Assalamualaikum. Di bawah ya.
Nah, bawah. Oke. Allahu Akbar. Sebenarnya tadi saya itu mau turun, mau nunjukin itu ada prasasti. Nah, itu di sana itu ada prasasti. Bisa diem nggak? Nah, itu kan prasasti yang di tengah tuh. Sebenarnya mau saya bacakan buat kalian. Cuman yang waktu saya turun saya udah disambut sama yang jaga di sini. Istilahnya kepala penjaganya, itu disambut sama kepala penjaganya. Beliau mengatakan sudah diantar sampai ke atas. Ya sudah, saya bilang sudah sampai di atas, sampai sana aja terus saya turun, saya bilang gitu kan. Oh, ya udah ya, karena memang di atas itu khusus bagi keluarga katanya. Bahkan yang punya darah keturunan dari sini, maksudnya itu dari di luar lingkungan keluarga raja, itu nggak bakalan bisa naik ke atas kecuali memang diundang naik ke atas. Bahkan leluhur kita yang ada di sini ya, kelas yang mereka itu bukan keluarga raja, kayak apa ya, sekelas menteri ke bawah, itu juga tidak diperbolehkan naik ke atas kecuali memang disuruh ke atas ya, atau mendapat undangan untuk ke atas, atau diperintahkan untuk ke atas untuk sowan, istilahnya seperti itu memang nggak diperbolehkan. Jadi batasnya cuma di sini aja gitu ya. Ya Allah, ini hujan ya, nggak tahu nih di atas seperti apa ya. Ya Allah, nggak bawa jas hujan lagi. Tiba-tiba aja hujan. Tiba-tiba aja turun hujan. Mudah-mudahan mereka bisa turun. Soalnya kalau dilihat dari jalur turunnya itu jalur turun air, jadi jalannya agak licin. Mudah-mudahan aja dilindungi ketika nanti turunnya. Karena gini loh, ini adalah salah satu perjalanan spiritual yang memang harus dilakukan gitu loh.